Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar yang budiman, sesudah kita bahas betapa ketentraman itu hanya satu jalannya, yaitu dengan mengenal Allah, dengan mengingat Allah. Hari ini kita akan belajar teknisnya bagaimana. Karena Allah itu bisa dikenal dengan beberapa jalan. Yang pertama adalah dengan mengenal diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, insya Allah dia akan mengenal Tuhannya. Kalau kita bercermin, sayang sekali kita hanya bisa bercermin melihat topeng kita. Seharusnya lebih daripada sekedar melihat mata. Ya Allah, ketika melihat rambut, Engkaulah yang menciptakan rambut ini. Betapa hamba ini tidak sanggup menciptakan sehelai saja rambut. Tidak kuat menahan kalau uban akan keluar. Alhamdulillah, Engkau tumbuhkan kompak. Maha suci Allah yang menumbuhkan rambut. Berbeda kecepatannya dengan alis, bulu hidung. Alhamdulillah. Kalau saudara wanita, ya Allah, Maha suci Engkau. Untung saya tidak tumbuh kumis dan janggut seperti laki-laki. Nikmat melihat rambut, tapi ingat kepada yang menciptakannya. Melihat alis, subhanallah, Engkau ciptakan simetris. Mata berkedip, tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Saya tidak minta kepadamu berkedip. Karena pernah ada orang yang tidak bisa berkedip, betapa repotnya. Kita berkedip setiap saat. Dengan air mata yang disiapkan, subhanallah. Dan kita bisa melihat seisi alam ini dengan kombinasi warna yang mempesona. Subhanallah, siapa kita tidak berperan apapun. Kita punya gendang telinga, subhanallah, bisa mendengar. Seharusnya setiap kali kita mendengar sesuatu, kita terkagum-kagum, aneh kita bisa mendengar. Lidah kita dengan gigi kompak, air ludahnya pas, tidak terlalu banyak. Bagaimana kalau air ludah kita melebihi kapasitas? Kemana-mana kita harus bawa ember untuk menampungnya, bawa lap, aduh tentu repot. Atau dasi kita diperbesar. Nah, untung air ludah dicukupi, gigi kita juga, dan lidah dengan gigi kompak. Dan yang lebih menawan lagi, lidah kita seisi alam ini, sedunia ini, lidahnya sama komposisi manis, pahit, asam. Siapa yang ngatur? Apakah pernah para orang tua itu mengadakan komitmen agar lidah anak-anaknya sama? Tidak. Kita sama bisa menikmati asin, manis dengan rasa yang sama. Termasuk bau-bauan. Kita mengerti bau terasi yang mana, bau kucing yang mana, bau harum-haruman yang mana. Coba kalau hidung kita tidak kompak satu sama lain. Gagal tuh yang jual parfum. Bagi kita sari jengkol itu semerbak. Tapi bagi yang lain mual. Lidah, untung kita manisnya sama. Coba kalau tidak kompak, berantakan rumah makan, berantakan ini makanan ini. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala yang mendesain semuanya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oleh karena itu orang yang mengenal, cobalah lihat tubuh kita. Wah, sempurna ini walaupun ada yang cacat. Cacat itu menurut versi kita. Siapa tahu cacat itu merupakan bagian perlindungan Allah agar tidak tergelincir dalam kesombongan, agar tidak dimudahkan dalam kemaksiatan, agar dilimpahi dengan pahala sabar, agar berguguran dosa ketika dia dihina dan tetap tabah. Tidak jarang cacat itulah yang mengangkat derajat seseorang kalau benar-benar bisa menyikapinya. Tubuh ini milik Allah. Tidak layak kita kecewa sedikit pun terhadap tubuh kita. Warna kulit, bentuk tubuh, hidung, bibir, suka-suka yang buat, suka-suka yang punya. Kita diberi begini sudah cukup, alhamdulillah. Kita akan menderita kalau kita melihat ke atas kepada yang lebih menurut versi kita. Kita lihat yang jelita, hati jadi tertekan. Padahal yang jelita itu menderita karena kejelitaannya. Kita merasa pendek karena lihat yang tinggi besar. Kita merasa hitam karena lihat yang putih. Kita tertekan bukan karena tubuh kita. Kita tertekan karena tidak menerima. Padahal setiap yang ada pada jasad kita sesungguhnya bukan milik kita. Dan sangat sebentar, paling beberapa puluh tahun. Kita harus mengantarkan jasad ini kita nikmati di dunia dan jadi amal di akhirat nanti. Caranya adalah dengan mensyukuri. Karena semua ini adalah titipan Allah. Tidak ada yang patut kita kecewakan pada tubuh kita. Suka-suka yang punya saja.
Tidak pernah ada yang gagal dan cacat walaupun menurut kita kurang. Dan pada saat yang sama jangan pernah mencaci, menghina tubuh orang lain. Karena orang lain juga sama-sama milik Allah. Allah yang membuat, Allah yang mendesain. Kita menghina si pendek, si hitam, si sipit, si keriput. Ini adalah menghina Allah dan tidak akan menambah apapun kecuali bencana bagi kita. Karena setiap perbuatan akan kembali kepada dirinya sendiri. Minimal sekali kita menghina akan menunjukkan kehinaan diri kita. Karena orang yang mulia mampunya memuliakan, bukan menghinakan. Hanya orang-orang yang hina yang terampil menghina orang lain. Nah, dengan keyakinan tubuh makhluk adalah milik Allah, adanya tidak akan membuat kita jadi sombong, takabur, bahkan kita membuat rendah hati. Pujian tidak akan menggelincirkan kita. Begitupun ketika kita dihina dan dicaci, kita akan lebih sabar karena kita tahu yang mereka caci bukan diri kita, tapi perbuatan Allah dan kembali pada diri mereka sendiri. Dan kita akan berhati-hati mengemas tubuh ini supaya bisa menjadi tubuh yang kekal di akhirat nanti. Karena itulah sebaik-baik tubuh, seindah-indah kebahagiaan di tempat pulang nanti. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah sudah menciptakan kita dalam sebaik-baik bentuk. Siapa yang rajin bersyukur, itulah yang paling menikmati hidup. Siapa yang kufur, maka itulah yang akan menjadi bencana bagi dirinya sendiri. Selamat berjuang, saudara-saudaraku. Insya Allah kita akan berjumpa hari esok bersama saya, Abdullah bin Nastiar, atau cukup panggil A'agim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.